Perseteruan panas antara Jessica Iskandar dengan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto atau yang kerap disapa Steven sampai kini masih terus berlanjut. Bermula dari adanya dugaan penipuan berkedok rental mobil yang dilakukan Steven terhadap Jessica, kini perseteruan keduanya berujung pelaporan. Bahkan pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Steven. Jessica melalui kuasa hukumnya mengaku mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah beserta 11 unit mobil. Sementara pihak Steven membantah keras tudingan Jessica yang menurutnya hanya satu mobil yang kini menjadi pokok permasalahan. Maka seperti inilah sengitnya perseteruan dari masing-masing pihak. Kalau berkaitan dengan objek barang bukti, mengapa satu mobil, kan begitu, yang ditetapkan sebagai barang bukti? Karena kerugian lain itu masuknya di TKP lain. Bukan berarti kerugian itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, kerugian lain itu karena dulu peristiwa itu dilakukan di Bali, penyerahan dana dan sebagainya, maka nanti itu kita akan memasukkan upaya hukum lebih lanjut, memasukkan LP ada di Polda Bali berkaitan kerugian lainnya. Yang ditangani oleh Polda Metro itu berkaitan Alphard B73 Dar karena penyerahannya di TKP rumahnya si korban, si Jessica. Oleh karena kenapa yang dimasukkan dalam unsur sesuai barang bukti dan ada di TKP Jakarta yaitu Alphard B73 Dar. Jadi begitu, berarti artinya begini loh, bukan berarti kerugiannya itu tidak fakta ya. Artinya apa yang kita laporkan sesuai dengan kerugian dari awal itu fakta. Cuman memang disortir penanganan perkaranya. Kita nggak fokus kepada yang 11 unit mobil yang mereka sampaikan dan juga kerugian mengenai uang 10 miliar itu ya, sama yang dan nilai kerugian 3.000 US dollar itu ini yang mana gitu loh yang mereka sampaikan itu. Sampai saat ini kan yang Polda Metro Jaya itu kan hanya terkait satu unit mobil aja ya, yang mereka sudah sampaikan ke kita terkait penetapan tersangka ya dari Polda Metro Jaya ke klien kita yang bernama Christopher Stefanus Budianto. Begini kan, kita ini kan konsen pada substansi pokok perkara. Nah, harusnya mereka kalau memang meyakini itu menjadi bahan pembelaan mereka ya nanti biarkan dalam persidangan. Tapi kalau dalam persidangan pun nanti itu hanya bicara masalah satu mobil, ya menurut saya ngapain mereka bicara yang lain gitu loh. Nah, masalah kerugian kita mengapa satu mobil yang ditetapkan oleh Polda Metro, karena yang ditangani yang berkaitan dengan barang bukti B73 Dar itulah masuk TKP-nya Polda Metro. Kerugian lain itu oleh karena di luar DKI Jakarta, maka kan Polda Metro kan dalam tingkat provinsi, DKI Jakarta kan nggak bisa, kan begitu kan. Nanti itu kita diberikan hak untuk melakukan laporan di TKP sesuai dengan peristiwa itu diadakan. Penyerahan kerugian lain itu diberikan dari korban kepada si CSB tersebut, jadi begitu. Adanya 11 mobil mewah ya sama kerugian hampir 10 miliar. Nah, ini mana buktinya gitu loh. Ini kita pertanyakan nantinya. Kalau memang itu menjadi substansi pembelaan mereka itu kan nanti di persidangan, kan begitu kan. Yang kami harapkan begitu. Kalau memang mereka menyangkal, menangkis bahwa ada dugaan cacat formil, ya nanti buktikan di pengadilan gitu loh. Mereka menuduh pihak kita kowar-kowar dan sebagainya. Malah sebaliknya, malah kalau kita lihat kan begitu. Substansi perkara kalau berkaitan materi hukum itu ada tempatnya, ada domainnya, yaitu pengadilan. Kan begitu. Kalau memang proses ini belum sampai disidangkan, belum sampai di pengadilan, terlalu prematur sudah menilai masalah ini cacat formil, cacat ini itu gitu. Itu yang sebenarnya kita melihat berkembangnya perkara ini ya, kalau mulai dari kuasa hukumnya CSB gitu. Steven yang merasa dirinya mendapat perlakuan tak menyenangkan oleh Jessica saat tiba di bandara, berencana akan membuat laporan balik. Apa yang dilakukan Jessica menurutnya tidak berdasar dan mencemarkan nama baik. Alih-alih khawatir dengan ancaman pihak Steven, Jessica melalui kuasa hukumnya mengaku siap menghadapi laporan Steven. Lantas, langkah hukum apa yang akan ditempuh pihak Jessica untuk menghadapi laporan Steven? Nanti ya klien kami sendiri yang menyampaikan ya Pak Christopher Stefanus Budianto ya untuk ya membuat laporan balik terkait adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara Vincent dan saudara Jessica Iskandar pada saat klien kami datang ke Bandara Soekarno-Hatta yang dikawal oleh para penyidik ya, juga ada para pihak dari bandara sendiri ya kan. Nah, ini kami pertanyakan, kok bisa-bisanya mereka datang ya kan ke bandara tersebut dengan
teriak-teriak, ya. Terus mereka dengan semudahnya mendekati klien kita tersebut, ya, dengan cara memvideoin, terus sambil juga dia menyebut atau membuat atau memang mereka memaki-maki klien kami pada saat ya dia sudah dikawal sama pihak penyidik Polda Metro Jaya, juga dari pihak bandara sendiri. Kok bisa dia sampai ke situ loh, sambil dia mau video-videoin gitu, sambil dia teriak-teriak, Jessica mana uangku, mana balikin uangku, kan gitu. Dan juga di situ kan ada juga beberapa media yang datang pada saat itu hadir. Nah ini kita juga sangat sayangkan juga kenapa bisa ada media datang ke situ gitu loh. Yang mereka bisa datang ke situ tanpa adanya ya pemberitahuan terlebih dahulu kan gitu ke kita. Itu kan hak mereka mau melapor, mau mengadukan. Kalau kita kan kembali lagi kita menunggu. Kalau memang laporan mereka masuk ada panggilan untuk kita, ya kita pasti hadir. Dari kemarin kita yang kooperatif terus kok, kan begitu. Kalau kita menghargai itu hak hukum seseorang. Kalau dia menemui kendala ada ini itu, ya itu urusan dia dong. Untuk mengapa kita harus maksudnya dilibatkan untuk turut mengetahui. Kan kita tinggal menunggu aja. Kalau laporan dia memang sudah masuk, nanti kan pasti diklarifikasi, dilakukan lidik, dilakukan sidik. Kan begitu. Cuman ya kembali lagi, apakah pasal yang dilaporkan tersebut dapat memenuhi alat bukti yang cukup, dapat sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dimaksud. Jangan gegabah memuarakan suatu upaya hukum kalau belum ada finalization-nya. Mestinya kan misalnya dia sudah LP duluan, ada surat tanda terima lapor, baru dia menunjukkan. Nah itu, tapi ini kan mereka masih berupaya juga gitu loh. Jadi kita nggak mau menanggapi lebih lanjut lah hal itu kan urusan mereka. Mengajukan laporan balik, dan kita sudah bersurat juga sebelumnya, karena kan semua warga negara punya kedudukannya ya atau haknya untuk ya membuat laporan ya terkait ya, walaupun orang tersebut bisa ditahan, kan ada di situ peraturan dari Kapolri sendiri ya, di mana dari si korban ya dia bisa melaporkan ya walaupun sudah ditahan ya. Untuk orang yang memang dia dibuat suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, si korban tersebut bisa melaporkan. Tapi orang tersebut yang bisa melaporkan ya, si korban tersebut bukan melalui kuasanya ataupun melalui orang lain yang diwakilkan. Itu nggak bisa, harus saja korbannya sendiri yang merasa dirugikan. Kerugian mereka, maksudnya mereka merasa dirugikan dari sisi mananya? Ada upaya hukum tersedia secara pidana, ada upaya hukum tersedia secara perdata. Kembali ke sikap hukum aja. Kalau kita melihatnya, kalau memang merasa dirugikan, ya sudah, lakukan legal action, lakukan upaya hukum. Kan ini negara hukum, kan kita belum pernah memasukkan laporan polisi ya. Kalau yang lalu itu kan kita memang mengajukan di Propam berkaitan dengan penyitaan Alphard B73 daripada saat awal dulu. Nah ini sedang kita pertimbangkan juga, kita akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait kerugian lain gitu ya, selain Alphard B73 Dar. Kalau Alphard B73 Dar itu berkaitan barang bukti tersebut sudah dijadikan perkara di Polda Metro Jaya, dan ini sekarang kan dalam tahap mau P21 pelimpahan di kejaksaan untuk disidangkan kan si tersangka CSB-nya kan begitu. Dan kami tetap di sini fokus ya hanya terkait satu unit mobil ya yang disampaikan dari ya pelapornya itu Saudara Septio Jatmiko Prabowo Putra ya, di mana antara klien kami Pak Christopher Stefanus Budianto dengan si pelapor ini ya yang bernama Pak Septio ya, klien kami tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Ya, dan klien kami tidak mengenal yang bernama Septio Jatmiko Prabowo Putra tersebut. Nah, ini yang masih kami pertanyakan juga, kenapa pada Senin kemarin ya sampai detik ini dari si pelapor tersebut ya tidak pernah dihadirkan untuk mengkonvertir ya kepada klien kami terkait laporan dia di Polda Metro Jaya. Substansi terhadap pasal penggelapan ya, dugaan penggelapan 372 KUHP itu sifatnya adalah delik biasa, bukan delik aduan absolut. Kecuali yang dilaporkan oleh korban Jessica itu berkaitan pencemaran nama baik, itu mengharuskan yang melapor adalah korban sendiri karena delik aduan absolut.
Nah, ini yang perlu kita ketahui, dalam pasal 372 KUHP itu kan tidak ada aturan bahwa itu delik aduan absolut, tetapi delik biasa. Ketika delik biasa, seorang korban menguasakan kepada seseorang, itu berhak saja untuk melakukan laporan, memasukkan laporan, karena deliknya bukan delik aduan absolut gitu loh. Itu yang perlu dipahami dalam memahami setiap unsur pasal yang dijadikan dasar perkara ya. Jadi begitu. Sekalipun memang itu misalnya dari kuasa hukum atau orang yang bukan berstatus kuasa hukum, selama dia bersedia menerima kuasa dari si korban untuk melaporkan di kepolisian, maka sah-sah saja selama itu tidak ada aturan pasal yang dilaporkan adalah delik aduan. Begitu. Dari Sujat Miko, bukan dari Jessica Iskandar, yang dia berkuar-kuar pada saat dia melakukan preskon ya di di tanggal 14 ya bulan 7 tahun 2022 pada saat mereka melakukan preskon